Shalom. Di video kali ini aku mau berbagi cerita. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton video aku yang udah lumayan lama, aku pernah berbagi kesaksian aku bahwasanya hidung aku yang tersumbat kiri kanan kalau misalnya udah jam segini dari sore ke malam, atau kemarin itu udah malah lebih parah, dari siang itu udah bisa mampet sampai paginya gitu. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba hidung aku sembuh setelah bertahun-tahun. Bahkan aku udah mau berencana untuk mengobatinya kan. Ternyata tiba-tiba sembuh. Nah, aku berbagi cerita ini sama salah satu teman aku. Kebetulan dia bukan orang percaya, dia agama Buddha gitu. Aku berbagi cerita tentang eh, mujizat yang aku rasakan gitu kan. Terus kata dia kayak gini, eh, aku juga pernah kayak gitu Kak Ayu. Jadi tulang aku, kaki aku gitu sakit, terus tiba-tiba sembuh. Tapi beberapa lama kemudian kakinya jadi kambuh lagi gitu kata dia kan. Maksud aku nge-share testimoni sama dia tuh, ya aku mau ceritain gitu seberapa kerennya Tuhan Yesusku gitu, karena dia lagi di fase bener-bener menghadapi hidup yang berat banget gitu. Nah, waktu itu aku sempat berpikir kayak gini, apa nanti aku kayak dia ya? Maksudnya malu juga kalau misalnya aku nge-share testimoni bahwasanya aku nih hidungku bahkan gak mampet udah jam segini. Malu juga kalau misalnya tiba-tiba nanti hidungku mampet lagi gitu, kayak apaan sih, masa Tuhannya kayak gitu gitu. Nah, waktu itu aku udah sempat gak mau berbagi, tapi aku berpikir kayak gini, bahwasanya nggak merubah fakta bahwasanya aku pernah disembuhkan. Jadi kalaupun misalnya suatu hari nanti polipnya, nggak tahu sih itu polip atau sinus atau apa, aku nggak tahu. Kalau misalnya di masa depan ternyata kambuh lagi, berarti Tuhan yang sama yang pernah menyembuhkan aku juga Tuhan yang sama yang bisa menyembuhkan aku gitu. Aku berpikir kayak gitu waktu itu kan. Ya udah aku buat video itu, dan puji Tuhan sampai hari ini hidungku masih sembuh. Teman-teman bisa ngelihat nggak sih di kejadian ini bahwasannya si jahat, aku nggak bilang temanku si jahat itu ya, maksudnya bukan dia gitu. Si jahat akan berusaha untuk menahan kita, untuk berbagi tentang kesaksian kita, untuk berbagi tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena terbukti aku sempat meragu, aku sempat nggak mau buat video itu gitu, karena takutnya nanti bla 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 gini. Cuman aku berpikir lagi kayak tadi yang aku bilang, bahwasanya Tuhan yang sama yang menyembuhkan aku pertama kali. Kalaupun misalnya kambuh 100 kali lagi pun di masa depan, ya udah Tuhan yang sama juga yang bisa menyembuhkan gitu kan. Ya udah aku buat videonya. Begitu juga misalnya apapun yang coba teman-teman tarik di kehidupan sendiri masing-masing gitu, pasti ada banyak hal yang mungkin bisa kita bagi penyertaan Tuhan dalam hidup kita gitu. Kenapa kita nggak share aja? Karena kalau dilihat lagi gitu, di zaman sekarang itu berbagi tentang kebaikan Tuhan tuh gampang banget, bisa lewat sosial media gitu, bisa lewat sosial media. Kayak yang firman Tuhan bilang, misalnya testimoni kita ini lewat di hati orang yang, kan ada kayak ayat Alkitab, ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di sini, ada yang jatuh di tanah yang subur gitu. Coba bayangkan video kita lewat di orang yang hatinya memang rindu mencari Tuhan gitu. Itu kan pasti akan sangat bermanfaat bagi dia. Kita nggak usah mengharapkan semua orang mau melihat video kita. Bahkan kayak cuman satu orang aja, video kita berguna untuk satu orang aja, itu pasti Tuhan udah senang gitu, kayak good job anakku gitu. Karena kita juga nggak mencari popularitas di sini gitu, kita cuma mau semua orang merasakan apa yang kita rasakan gitu. Kita cuma mau semua orang yang dulu kita kayak menjalani hidup itu kayak berat banget, kita mau semua orang tahu bahwasanya hidup bisa seasik itu kalau misalnya kita nggak jalan sendiri, kalau misalnya kita belajar menyerahkan hidup kita sama Tuhan gitu. Jadi berhentilah, kayak tadi ada yang komen gitu kan, semoga bisa pulih gitu kata dia. Kalau mbaknya ngelihat video ini, di dalam Tuhan itu tuh semuanya bisa pulih, apapun bisa Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan
udah mati loh untuk kita di kayu salib. Nggak ada yang nggak bisa Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita mau, kita tagih aja. Kan ada banyak ini firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya tagih aja sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Masalahnya kalau kita nggak baca firman Tuhan, apakah kita akan mengetahui janji-janji Tuhan? Nggak mungkin kan? Berarti harus dibaca supaya kita tahu apa yang udah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Semangat, dan aku nggak akan bosan untuk bilang baca Alkitab, dan cobalah untuk berbagi kesaksian kita, sesederhana apapun itu, sekecil apapun itu. Mana tahu kesaksian kita lewat di FYP orang yang emang lagi butuh gitu. Ya pasti berguna sih, baik untuk 1 atau 2 orang. Jangan berharap, misalnya buat video kayak gini tuh, jangan berharap nanti bakalan langsung FYP terus punya banyak followers. No. Kalau misalnya makin banyak yang mendengarkan ya bagus gitu. Cuman jangan fokusnya ke situ, karena nanti akan terbebani dalam menjalaninya. Tapi aku yakin orang-orang yang buat konten kayak gitu tuh pasti murni hatinya untuk Tuhan. Jadi apapun hasilnya, dia nggak akan terbebani tentang apapun juga. Oke, semangat teman-teman. Selamat besok libur. Shalom.